Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika menjatuhkan lawannya di medan peperangan, lawan sudah jatuh, tinggal ditebas lehernya, diludahin sama musuhnya, gak jadi ditebas. Ketika ditanya kenapa, itu musuh sudah dijatuh, kau sudah megang kendali, kenapa malah kau tinggal? Dia bilang ketika saya menjatuhkan pertama, jatuhkannya karena Allah. Saya merangin dia karena Allah, bukan karena diri saya. Saya melakukan karena Allah. Di medan peperangan ini semuanya saya lakukan karena Allah. Tapi ketika dia ngeludahin saya, ada amarah. Dan saya nggak melakukan sesuatu karena nafsu saya atau karena ngikutin hawa nafsu saya. Tapi saya mau melakukan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, ini hebatnya, sampai di medan peperangan pun masih bisa ikhlas, bisa jaga hatinya, nggak melakukan sesuatu karena manusia atau karena amarahnya, karena nafsunya, tapi melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya ikhlas. Salah seorang ulama namanya Dawud At-Ta'i radhiyallahu taala anhu diriwayatkan sama arba'ina sanatan la ya'lamu bihi ahluhu. Puasa 40 tahun. Dawud At-Ta'i ini puasa 40 tahun, keluarganya nggak tahu kalau dia puasa. Nyembunyikan kebaikannya sampai kepada keluarganya nggak tahu kalau dia puasa. Kok bisa? Ya bisa saja, mungkin jam 7 pagi dia keluar dari rumah, dia bilang kerja sama keluarganya, kembali ba'dal maghrib, nggak tahu. Saking takutnya riya, nggak mau amal perbuatannya itu hilang sia-sia. Maka sampai keluarganya pun tidak tahu, padahal dia berpuasa 40 tahun. Sama arba'ina sanatan. Karena apa? Ikhlas. Dan Imam Syafi'i, kita lihat keikhlasannya. Idza sahal hadits fahuwa madhhabi. Kalau hadis baik benar, fahuwa madhhabi. Dan Imam Syafi'i dalam ucapannya beliau mengatakan wadittu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma. Aku berharap manusia itu mempelajari ilmu ini, tapi tidak menisbatkan ilmu itu kepada saya. Jadi Imam Syafi'i itu nggak berharap atau nggak ingin dikatakan ini istihadnya Syafi'i. Nggak cari nama Imam Syafi'i, melakukannya semata-mata karena Allah. Justru beliau berharap nggak dinisbatkan kepada dirinya. Bahkan dikatakan, beliau itu mengatakan kalau saya sedang berdiskusi dengan orang lain, maka saya harap lawan diskusi saya itu yang benar. Kebenaran itu Allah munculkan bukan dari saya, tapi dari lawan diskusi saya. Kita sekarang kalau diskusi sama orang maunya menang sendiri. Wah, aku yang paling benar, gue salah. Tapi Imam Syafi'i sebaliknya, setiap kali berdiskusi dengan orang, lau nadhartu ahad, aku itu kalau berdiskusi dengan seseorang, aku berharap apa? Ayyudhirallahul haqqa ala yadayhi. Aku berharap kebenaran itu muncul daripada lawan diskusiku, bukan dari dirinya. Ini kan menunjukkan ikhlasnya luar biasa. Gak penting yang benar saya atau dia, gak penting. Gak harus saya yang ditunjuk, kebenaran itu datang dari saya. Bahkan dari lawan diskusi saya nggak apa-apa. Karena apa? Melakukannya semata-mata karena Allah, bukan ingin dibilang paling pinter, paling pandai, paling soleh atau paling apa. Karena amal perbuatannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena manusia, tapi melakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ada orang datang ke Basrah, sampai di kota Basrah. Orang ini tanya sama penduduk Basrah, man sayyidukum, siapa pemimpin kalian, orang yang paling utama di antara kalian, yang paling menonjol. Maka dijawab sama penduduk Basrah, Al-Hasan, yaitu Imam Hasan Al-Basri. Ditanya, bima sadakum, kok bisa dia itu yang ditonjolkan, dijadikan pemimpin, dia itu orangnya seperti apa? Maka dijawab oleh penduduk Basrah, ihtajan nasu ila ilmihi, penduduk sini butuh kepada ilmunya, wastaghna huwa an dunyahum, tapi Imam Hasan Al-Basri enggak berharap dari dunia mereka. Orang-orang Basrah ngaji sama beliau, Imam Hasan Al-Basri enggak butuh dengan uangnya atau hartanya orang-orang Basrah, enggak minta imbalan dan enggak melakukannya supaya apa, dibantu atau dikasih duit atau dikasih harta, enggak. Makanya dia jadi orang yang menonjol, orang yang kita tuakan, orang yang kita tokohkan. Karena orang Basrah butuh dengan ilmunya dan dia nggak butuh dengan dunianya orang-orang Basrah. Karena apa? Ikhlas, melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan wa minad dalail as-sariha ala riya'il alimi. Seorang alim itu nampak jelas bukti riya, melakukan sesuatu karena makhluk bukan karena Allah itu apa? Kalau merasa terganggu dan tersakiti kalau sampai ada santrinya ngaji sama orang alim lain, tidak seneng, berarti
perbuatannya riya. Karena dia melakukannya semata-mata karena Allah. Yang ngaji sama siapa aja silakan, yang penting orang itu dapat manfaat. Tapi kalau ada santrinya, pengikutnya, tiba-tiba ngaji di tempat lain, dia merasa nggak seneng, tersakiti, merasa terganggu, berarti perbuatannya bukan karena Allah. Perbuatannya ingin dipandang sama manusia, perbuatannya ingin dapat kedudukan dan lain sebagainya daripada niat-niatnya. Dikatakan dalam kitab Tuhfatul Ahbab, yang keluar dari hati sampai ke hati. Wa ma kharaja minal lisan, tapi yang cuma keluarnya dari lisan, la yujawizul adzan, enggak lebih daripada telinga. Istilah katanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi orang yang menyampaikan sesuatu dari hati, masuk ke hatinya orang yang dengarkan. Tapi kalau enggak dari hati, cuma dari lisan, ya enggak ngelewatin lebih daripada telinga, cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Makanya ketika ditanya, ada salah seorang ulama ditanya, kenapa ulama-ulama zaman dahulu itu nasihatnya, wejangannya itu bisa betul-betul ngerubah manusia, ada bekasnya, athar yang gawi yang luar biasa, gak seperti orang-orang yang di zaman sekarang. Maka kata ulama tadi, ulama zaman dahulu mereka itu orang-orang yang terjaga, tidak tidur, mereka orang-orang yang terjaga, dan orang awamnya orang-orang yang tidur. Maka sebagai orang yang terjaga, tidak tidur, banguni orang-orang yang tidur. Nah kalau zaman sekarang, maka dikatakan nggak semua ya, kita nggak bisa menyatakan semua ulama. Jadi ada orang-orang yang disebut ulama, tapi mereka seperti orang-orang yang tidur, dan orang awamnya seperti mayit. Orang yang tidur nggak bisa gugah wong mati. Makanya apa nasihatnya yang nggak ngeresep, nggak nyampe. Tapi ulama zaman dahulu luar biasa. Dan kita kadang ngerasakan ya, mungkin kita dengarkan orang yang ikhlas luar biasa ketika memberikan wejangan kepada kita keluar daripada hatinya. Mungkin itu kita dengar 10 tahun yang lalu, tapi masih nyantol di diri kita. Dan mungkin itu yang menjadi yang merubah diri kita. Karena apa? Disampaikannya secara ikhlas, maka sampai ke hati manusia. Nah ini pentingnya melakukan segala sesuatu ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala.